Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dewi Nurkoriah, Ilmi Khalifatunisa, Intan Ferlina Handayani, dan saya sendiri Muji Sri Lestari akan mempresentasikan mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PPNBM. Dan yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian dari pajak penjualan atas barang mewah dan undang-undang yang mengatur tentang pajak penjualan atas barang mewah. Pengertian dari pajak penjualan atas barang mewah yaitu pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau yang biasa kita sebut dengan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang pajak penjualan atas barang mewah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 atau PPN 1984. Dan yang akan kita bahas kedua yaitu barang kena pajak atau BKP. Berdasarkan Undang-Undang PPN 1984, BKP itu dibagi menjadi dua, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Yang pertama yaitu barang berwujud. Apa sih pengertian dari barang berwujud itu sendiri? Barang berwujud yaitu barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, seperti rumah, mobil, tas mewah, dan lainnya, yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau biasanya itu dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua yaitu barang tidak berwujud. Barang tidak berwujud yaitu penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Dan penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu prinsip dan pertimbangan pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. Di sini disebutkan ada 4 alasan mengapa pemerintah Indonesia menganggap bahwa pajak penjualan atas barang mewah itu sangatlah penting untuk diterapkan. Yang pertama, yaitu agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, yaitu untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang ketiga, yaitu bentuk perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, yaitu mengamankan penerimaan negara. Prinsip pemungutan pajak penjualan atas barang mewah ialah hanya satu kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang kena pajak yang tergolong mewah dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut, lebih dari sekali atau hanya sekali saja. Karakteristik pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, pengenaan pajak ini hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan barang. Barang kena pajak atau dapat juga disebut BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor. Yang kedua, pajak penjualan atas barang mewah tidak dapat dilakukan pengertiannya dengan pajak pertambahan nilai
Namun demikian, apabila eksportir mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka pajak penjualan atas barang mewah yang telah dibayar pada saat perolehan dapat diizinkan. Yang ketiga, tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau satu kali. Yang keempat, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari barang kena pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan pajak penjualan atas barang mewah pada transaksi sebelumnya. Objek dan tarif pajak penjualan atas barang mewah. Objek pajak penjualan atas barang mewah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini sudah mengalami perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang termasuk dalam objek pajak penjualan atas barang mewah adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak penjualan atas barang mewah merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak penjualan atas barang mewah hanya dikonsumsi oleh orang-orang atau masyarakat tertentu. Yang ketiga, objek pajak penjualan atas barang mewah umumnya hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang keempat, objek pajak penjualan atas barang mewah dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Pajak yang dikenakan terhadap penjualan atas barang mewah. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau dapat juga disebut PKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang dua, impor barang kena pajak atau dapat juga disebut PKP yang tergolong mewah. Tarif pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, yang pertama, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang ketiga, ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Yang ketiga, penggunaan tarif pajak penjualan atas barang mewah pada barang kena pajak yang tergolong mewah dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, barang kena pajak yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor. Yang kedua, barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Mekanisme pemungutan dan cara penghitungan pajak penjualan atas barang mewah. Mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah. Secara umum, mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah oleh pengusaha kena pajak penjualan kepada pengusaha kena pajak pembeli. Yang kedua, mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah oleh pemungutan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah adalah sama dengan pajak pertambahan nilai, di mana pengusaha kena pajak penjualan yang menyerahkan kepada barang kena pajak yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada pengusaha kena pajak pembeli dan melaporkan pungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dilakukan dalam SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Sementara mekanisme pemungutan pajak penjualan atas barang mewah oleh pemungutan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, yakni bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak kepada pemungutan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah terdiri atas tiga, yakni
Yang pertama, mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai oleh bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan perbendaharaan negara, atau dapat juga disebut KPPN. Yang kedua, mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai oleh pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga, mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai oleh badan usaha milik negara atau dapat juga disebut dengan BUMN. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pemungutan. Dasar pemungutan PPN dan PPNBM adalah jumlah yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana tersebut dalam surat perintah membayar. Jumlah atau PPNBM yang dipungut. A. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh, jumlah pembayaran 11 juta. Jumlah PPN dibagi 10/110 atau 11 juta, yaitu 1 juta rupiah. Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan, 11 juta dikurangi 1 juta, yaitu 10 juta. B. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut. Di samping terutang PPN juga terutang PPNBM, maka jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut adalah sebagai berikut. Dalam hal terutang PPNBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran. Sedangkan jumlah PPNBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh, PPNBM dengan tarif 20%, jumlah pembayaran 13 juta, jumlah PPN yang dipungut 1 juta. 10/130 dikali 13 juta. Jumlah PPNBM yang dipungut 20/130 dikali 13 juta, yaitu 2 juta. Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan, 13 juta dibagi dalam kurung 1 juta ditambah 2 juta, yaitu 10 juta. C. Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak 1 juta rupiah dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPNBM tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar 1 juta. Contoh 1. Harga jual 900.000. PPN dibagi 10% dikali 900.000, yaitu 90.000. PPNBM misal terutang dengan tarif 20%, 180.000. Harga jual termasuk PPN dan PPNBM, yaitu 1.170.000. Meskipun harga jual 900.000, tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPNBM berjumlah Rp 1.170.000, maka PPN dan PPNBM yang terutang harus dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau KPPN. Contoh 2. Harga jual 800.000. PPN 10% dikali 800.000, 80.000. PPNBM misal terutang dengan tarif 10%, yaitu 80.000. Harga jual termasuk PPN dan PPNBM, yaitu 960.000. Karena harga jual termasuk PPN dan PPNBM berjumlah 960.000 kurang dari 1 juta, maka PPN dan PPNBM yang terutang tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP rekanan pemerintah dan faktur pajak tetap harus dibuat.
Selanjutnya, saya akan membacakan tentang tata cara pemungutan dan penyetoran. Pada poin A, PKP Rekanan Pemerintah membuat faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Pada poin B, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf A diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan. Tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah. Pada poin C, dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPNBM, maka PKP Rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Untuk poin D, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A dibuat dalam rangka 3. Yang pertama, lembar ke-1 untuk bendaharawan pemerintah atau KPPN sebagai pemungut PPN. Yang kedua, lembar kedua untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah. Yang ketiga, lembar ketiga untuk kantor pelayanan pajak melalui bendaharawan pemerintah atau KPPN. Untuk poin E, dalam hal pemungutan oleh bendaharawan pemerintah, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf A dibuat dalam 5 rangkap. Setelah PPN dan atau PPNBM disetor di bank persepsi atau kantor pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut. Yang pertama, lembar pertama untuk PKP Rekanan Pemerintah, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak melalui KPPN, lembar ketiga untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN, lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos. Lembar kelima untuk pertinggal bendaharawan pemerintah. Untuk poin F, dalam hal pemungutan oleh KPPN, SSB sebagaimana dimaksud pada huruf A dibuat dalam rangkap 4 yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak melalui KPPN, lembar ketiga untuk PKP Rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN, lembar keempat untuk tertinggal KPPN. Pada poin G, pada lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf D oleh bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap, disetor tanggal, dan ditandatangani oleh bendaharawan pemerintah. Untuk poin H, pada setiap lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf D dan SSP sebagaimana dimaksud pada huruf F oleh KPPN yang melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM. Untuk poin I, SSP lembar ke-1 dan lembar kedua sebagaimana dimaksud pada huruf F dibubuhi cap telah dibukukan oleh KPPN. Untuk poin J, faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPNBM. Selanjutnya, cara penghitungan PPNBM, yaitu dengan rumus PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Contoh, PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta rupiah. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Penghitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. PPN sama dengan 10% dikali 10 juta, hasilnya adalah 1 juta. Selanjutnya, PPNBM dikali 40% dikali 10 juta, hasilnya adalah 4 juta. Untuk contoh soal yang kedua, pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 5 juta rupiah. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPNBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPNBM yang terutang atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut adalah dasar pengenaan pajaknya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita hitung PPN-nya sebesar 10% dikali dengan 5 juta, hasilnya adalah 500.000. Kemudian kita hitung PPNBM-nya dengan tarif 20% dikali 5 juta rupiah, maka hasilnya adalah 1 juta. Untuk contoh soal nomor 3, kemudian PKPD menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10%
dan PPNBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena PPNBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPNBM sebesar 1 juta dapat ditambah ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKPD atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya, PKPD menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPNBM yang terutang adalah dasar pengenaan pajak, yaitu 50 juta rupiah. Kita hitung PPN-nya, yaitu 10% dikali 50 juta rupiah, yaitu hasilnya 5 juta rupiah. Kemudian kita hitung PPNBM-nya dengan tarif 35% dikali 50 juta rupiah, maka hasilnya adalah 17.500.000 rupiah. PPN sebesar 500.000 yang dibayar pada saat import merupakan pajak masukan bagi PKPD, dan PPN sebesar 5 juta rupiah merupakan pajak keluaran bagi PKPD. Sedangkan PPNBM sebesar 1 juta rupiah tidak dapat dikreditkan. Begitupun dengan PPNBM sebesar 17.500.000 tidak dapat dikreditkan oleh PKPX. Terima kasih telah menyimak dan menonton penjelasan dari kami kelompok 7 yang membahas tentang PPNBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.